Boleh Pak Saleh, boleh. Kita mulai aja. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan di Universitas Muhammadiyah Buton, Bapak Ibu PIC, program sosialisasi dan penyampaian Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi setengah siang hari ini kita ketemu kembali untuk sama-sama belajar, saling sharing bagaimana sih dari sisi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Materi ini saya ambil dari slide-nya Pak Menteri yang sudah di-share-kan ke kita semua. Kemudian mari kita sama-sama cermati bagaimana nanti di dalam pelaksanaannya. Siapa itu? Pria imut? Aku suka dia. Pak Menteri di dalam presentasinya, beliau ketika mengenalkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu menyatakan bahwa Mas Menteri berkata memberi kebebasan, kemerdekaan belajar itu memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, dasar hukumnya apa? Ini beberapa dasar hukum yang digunakan untuk pembukaan program studi baru. Itu ada Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, pembubaran PTN, pendirian dan perubahan pencabutan izin PTS. Ini Permendikbud nomor 7. Kemudian tentang akreditasi program studi perguruan tinggi, Permendikbud nomor 5. Kemudian tentang sistem akreditasi perguruan tinggi, Permendikbud nomor 5. Dan mengenai perguruan tinggi negeri BH berbadan hukum, Permendikbud nomor 4 tentang perubahan perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum, terus Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru, program sarjana dan perguruan tinggi negeri, dan lalu Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang hak belajar 3 semester di luar program studi. Ini tentang SNPT. Apa sih Bapak Ibu sekalian tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu? Mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Mahasiswa diberi kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya kita saling interaktif,
Saya minta bantuan di setiap slide nanti Bapak Ibu bergiliran untuk membaca bersama-sama, kemudian di beberapa titik mungkin kalau perlu kita diskusikan. Mengenai siapa saja yang terlibat di kampus Merdeka Belajar ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Pak Mansur Lawin, mohon bantuan untuk membacakan slide-nya. Pak Mansur, halo, bisakah di-unmute, kemudian dibantu kami membacakan slide-nya? Oke, Pak Mansur terputus. Pak Anwar Sadat, boleh minta bantuan, Pak? Untuk dibacakan slide-nya? Alhamdulillah bisa, Pak Anwar. Monggo. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Atau Pak Ansar, boleh ini slide-nya kan dia lagi tidak, dia tidak jalan slide. Bukan, ini aja, slide ini Pak Anwar dibacakan saja Pak Anwar, slide ini. Slide-nya di slideshow mungkin dulu Pak Soleh. Ya, ya, maksudnya yang slide-nya dia tidak bergerak Pak. Oh. Di slideshow dulu Pak. Sudah. Di kami sudah slideshow. Sudah nampak kan? Yang tampil baru halaman depan saja, Pak. Oh iya, saya ulangi stop share dulu kalau gitu. Ya. Ini kami dari halaman depan. Terus ini sudah nampak kan? Ya. Oke. Siapa saja yang terlibat? Sudah? Belum nampak? Pak. Oh, belum. Masih halaman depan, Pak. Masih sama seperti tadi. Setelah campuran mengeras, letakkan dalam pompa. Oke. Coba kalau gitu saya rubah dulu menjadi PDF, biasanya menjadi lebih ringan. Oh iya, silakan Pak, silakan. Bagaimana? Sudah nampak slide yang siapa sajakah yang terlibat? Belum Pak, belum. Baru slide pertama Pak. Oke, kalau gitu karena dari saya kurang bagus. Ini sudah muncul Pak, sudah muncul. Oh, sudah. Sudah muncul, Pak. Siapa sajakah yang terlibat? Oke, ya. Monggo, dibacakan, dibantu membaca Pak Anwar Sadat. Baik Pak, terima kasih. Untuk Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini siapa saja yang terlibat?
pertama itu yang berhak itu adalah mahasiswa. Yang kedua, yang memfasilitasi pertama itu dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan. Yang kedua, pengelola perguruan tinggi. Yang ketiga, lembaga pemerintahan. Yang keempat, badan atau lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terus dunia usaha atau dunia industri. Yang terakhir, mitra perguruan tinggi. Nah, yang ketiga itu adalah regulator, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Republik Indonesia. Itulah yang terlibat dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Anwar. Jadi jelas bagi kita, kedudukan kita di 1 dan 2 ini, dosen, instruktur, tenaga kependidikan, dan pengelola pendidikan tinggi ini kita harus memfasilitasi. Sedangkan untuk nomor 3, 4, 5, dan 6, nah ini di lembaga pemerintahan, badan atau lembaga penelitian pengabdian, dunia usaha dan dunia industri, mitra perguruan tinggi, kita perlu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya monggo saya minta bantuan Ibu Dewi Mahmuda, bisa tidak membacakan slide-nya, apa kewajiban perguruan tinggi? Baik, Pak. Ya, jadi kewajiban perguruan tinggi dalam Kurang keras Ibu suaranya. Kurang mendekat ke mic. Ya. Jadi apa saja kewajiban perguruan tinggi dalam rangka menyukseskan program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Jika kita runut pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, dikatakan bahwa perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela atau dapat diambil atau tidak untuk yang pertama dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Kemudian hak berikutnya yaitu ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Oleh karena itu, perguruan tinggi memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pilihan beberapa alternatif berikut. Yang pertama, seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar mahasiswa. Kemudian, proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi. Dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan atau tidak berlaku untuk prodi. Hal ini tidak berlaku untuk. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Pak Anwar Sadat. Nah, berikutnya bagaimana pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu? Nah, ini yang sudah dijalankan lewat mekanisme permata, Pak, program permata Bapak Ibu. Di mana di situ mahasiswa yang dapat, dosennya yang berpartisipasi justru dapat dana bantuan dari pemerintah. Jadi pertama mahasiswa mendaftar magang atau memilih mata kuliah pada sistem KRS yang bisa diambil di luar perguruan tinggi atau magang atau luar prodi. Kemudian mahasiswa tentu harus mengikuti seleksi administratif dan akademik sesuai dengan mekanisme perusahaan atau PT lain. Jadi tidak semuanya bisa masuk sekaligus gitu, tidak.
tetapi mereka harus mengikuti seleksi administratif. Terus yang lulus seleksi itu lalu mahasiswa bisa magang di perusahaan atau kuliah di PT lain atau prodi lain. Kemudian proses penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dengan pembimbing industri atau dosen dari PT penerima prodi. Kemudian mahasiswa mendapatkan nilai dari PT atau prodi lain industri dan dapat sertifikat magang. Kemudian prodi diberi hak untuk konversi nilai dan pengakuan SKS. Bahkan kalau di ITB itu beliau pemateri waktu itu menyatakan, jadi di ITB itu keluarnya angka, Bapak Ibu sekalian, mengenai nilai ABC diserahkan pada prodi yang memiliki mahasiswa. Nah, nilai kemudian dapat diinput dalam KHS, dalam sistem, kemudian PT asal melaporkan ke PD Dikti. Ini mekanismenya. Nah, contoh, ada beberapa contoh. Di semester berapa sih sebenarnya 5 semester di prodi kita sendiri, lalu 3 semester di luar prodi kita, itu semester berapa saja? Nah, modelnya bisa contoh 1, di mana semester 1, semester 2, mahasiswa itu pembelajaran di prodi, biasanya ada MKWU dan MK keprodian, kemudian semester 3 pembelajaran di prodi mata kuliah keprodian, semester 4 pembelajaran di luar prodi dalam PT, semester 5-6 pembelajaran di luar PT atau magang senilai 40 SKS, semester 7 balik lagi ke prodi, pembelajaran di prodi, dan semester 8 pembelajaran di prodi dan tugas akhir. Ini model yang pertama. Model yang kedua, contoh yang kedua, semester 1 di prodi, semester 3-4 di prodi, semester 5 1 semester di luar PT magang, semester 6 pembelajaran di luar prodi, balik lagi di perguruan tinggi yang sama, semester 7 pembelajaran di luar prodi, di luar PT atau magang, semester 8 balik lagi ke tugas akhir, pembelajaran di prodi. Contoh yang ketiga, bisa memanfaatkan semester antara. Semester 1-2 di prodi, semester sisipan, semester antara, pembelajaran di prodi setara 9 SKS, semester 3-4 balik lagi di prodi, ada semester antara 4 dan 5, senilai 9 SKS lagi, kemudian semester 5 balik di prodi, dan ada semester antara semester 5 dan 6, 9 SKS maksimal, kemudian semester 6 pembelajaran di luar PT magang senilai 20 SKS, dan semester 7 pembelajaran kembali di prodi. Jadi di sini yang di luar prodi itu ada 9, 9, 9, 27 SKS, ditambah dengan 20 SKS di semester 6, berarti 47 SKS. Terhitung kalau seperti ini, kalau 3 SKS di luar maksimal 3 semester di luar itu maksimal 60 SKS. Kalau di sini hanya, kalau memanfaatkan sistem sisipan, hanya mahasiswa memperoleh 47 SKS yang di luar prodi. Kemudian saya minta tolong untuk dibacakan Pak Madi Fai. Silakan Pak Madi, bagaimana perhitungan SKS pembelajaran di luar kampus? Pak Madi. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Saya langsung saja ini Pak. Bagaimana perhitungan SKS pembelajaran di luar kampus? Yang pertama, setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan bukan jam belajar. Kemudian yang kedua, definisi kegiatan belajar di kelas, praktik kerja atau magang, kemudian pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Berikutnya, semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen dalam forum dosen ditentukan oleh perguruan tinggi.
Kemudian yang ketiga, daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester di luar kampus dapat dipilih dari A. Program yang ditentukan pemerintah, B. Program yang disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi. Kemudian yang berikutnya, penghitungan satuan kredit semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 menit per minggu per semester. Demikian perhitungan SKS pembelajaran di luar kampus. Terima kasih. Terima kasih Pak Madi. Jadi Sama-sama. 20 SKS itu posisinya 1 semester dengan perhitungan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, program di luar prodi itu bisa berupa di luar prodi, di luar PT, itu bisa magang praktek industri, proyek desa, pertukaran pelajar, bisa penelitian, bisa wirausaha, bisa studi proyek independen, bisa proyek kemanusiaan, dan mengajar di sekolah. Jadi macam-macam bentuknya. Yang bisa dinilai senilai 1 semesternya 20 SKS. Nah, bagaimana magang atau praktek industri? Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan atau startup, wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Bapak Ibu, nilainya tidak lagi hanya sebulan 2 bulan, tapi 6 bulan atau 1 semester, senilai 20 SKS. Nah, boleh minta tolong Bapak Basri untuk membacakan, Pak Basri, slide berikutnya. Ya, terima kasih Pak. Latar belakang. Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri, garin dunia profesi nyata, sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek, kurang dari 6 bulan, sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyalakan magang dalam waktu sangat pendek, tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di industri. Tujuan, program magang 1-2 semester memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, serta industri mendapatkan talenta yang baik, cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan training awal. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Tanggung jawab perguruan tinggi, menyiapkan keberangkatan mahasiswa. Berikut menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus. Bila dimungkinkan, pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang. Terima kasih. Dilanjutkan Pak Basri. Tanggung jawab perusahaan tempat magang. Ya, tanggung jawab perusahaan tempat magang. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai kesepakatan. Menyediakan supervisor, monitor, yang mendampingi mahasiswa, garing kelompok mahasiswa selama magang. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan atau asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian. Rekognisi satuan kredit semester. 1 satuan kredit semester setara dengan 2,720 menit magang di dunia kerja atau industri. Penilaian magang dilakukan dari 2 sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan magang. Baik, itu untuk
magang di industri, di mana beberapa tahun ini juga sudah ada sudah jalan programnya, program mahasiswa magang bersertifikat PMMB, di mana mahasiswa mengambil mata kuliah yang akan diambil selama magang melalui KRS sesuai dengan kesepakatan perguruan tinggi dengan BUMN, industri, lembaga lain berdasarkan perjanjian kerjasama. Terus ada seleksi administratif dan akademik sesuai dengan mekanisme perusahaan atau PT lain. Lalu magang kerja 1 atau 2 semester setara 20 atau 40 SKS, 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Kemudian penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari kampus bersama pembimbing industri. Mahasiswa dapat sertifikat industri, magang diakui industri melalui sertifikat industri. Terus dilakukan konversi nilai dan pengakuan SKS. Kampus kemudian menginput nilai dalam KHS. Kemudian lapor ke PDDikti, kampus melaporkan pengakuan SKS tersebut. Dan program ini dirancang bersama dengan industri, direkognisi oleh PT dan ditetapkan SKS-nya oleh PT. Ada MOU atau PKS antara PT dengan industri. Maaf ini tulisannya terlalu kecil. Nah seperti itu untuk magang. Bapak Ibu sekalian, magang ini di dalam materi yang lain, itu dikatakan boleh SKS-nya itu dihitung selama 6 bulan 20 SKS itu dihitung sesuai dengan kegiatannya. Misalnya kegiatannya mendesain rencana proyek yang dikerjakan selama 6 bulan ketika magang itu menyelesaikan apa. Nah itu misalnya dihitung 4 SKS. Terus kegiatan kerjasamanya dihitung 2 SKS. Terus kegiatan bertanggung jawab memimpin dihitung sebagai 3 SKS dan seterusnya di SKS-kan seperti itu sehingga nilainya total menjadi 20 SKS selama 6 bulan. Nah, kemudian berikutnya untuk contoh Merdeka Belajar yang lain adalah proyek di desa. Monggo Pak Tarno bisa dibantu saya membacakan proyek di desa. Halo Pak Tarno, silakan di-unmute. Oke, mungkin ada kegiatan lain. Pak Dr. Hadi. Halo Pak Dr. Hadi, boleh dibantu untuk membacakan slide? Oke, Pak Irwan Latif saja yang sudah siap videonya. Ya, baik, terima kasih. Proyek di desa, proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa atau kepala desa, BUMDes, koperasi atau organisasi desa lainnya. Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Lanjut berikutnya, Pak. Belum, oh ya. Kemudian latar belakang. Latar belakang. Pemerintah melalui Kementerian Perdesaan dan PDTT menyalurkan dana desa 1 miliar per desa kepada sejumlah 78.000 desa di Indonesia. 27.000 desa yang menerima bantuan dana tersebut ialah desa tertinggal. Sementara itu, sumber daya manusia desa belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Karenanya, efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan. Salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa. Tujuan kehadiran mahasiswa selama
6-12 bulan dapat mendampingi perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendesain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, mensupervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi. Kemudian kedua, memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai generasi optimal. Kemudian ketiga, memberikan kesempatan untuk mengembangkan bidang ilmu dan minat mahasiswa dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audiovisual maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya. Berikutnya, Pak. Tanggung jawab perguruan tinggi. Oh iya, ini belum. Ya. Kemudian tanggung jawab perguruan tinggi, 1, menjalin kerjasama dengan pihak Kementerian Pedesaan dan PDTT, serta Kemendikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerjasama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa. Kemudian kedua, mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan. Ketiga, menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus. Kemudian keempat, bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi. Kemudian kelima, memberangkatkan mahasiswa. Keenam, dosen pendamping bersama supervisor di desa melakukan penilaian terhadap proyek yang dilakukan mahasiswa. Kemudian tanggung jawab pihak ketiga atau desa, kementerian dan pihak kerjasama lainnya. 1, Kemendes memberikan dana desa, data dan informasi yang relevan, penyuluh lapangan atau pendamping dana desa. Kemudian kedua, dana CSR dan sumber pendanaan lainnya untuk membantu mobilisasi, logistik, dan akomodasi mahasiswa. Kemudian ketiga, radius desa sasaran dengan kampus dirancang 200 km. Kemudian keempat, menjamin terlaksananya proyek desa yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan. Lanjut, Pak. Yes, siap-siap, Pak. Ya. Kemudian menyediakan supervisor atau mentor atau coach yang mendampingi mahasiswa, kelompok mahasiswa selama melaksanakan proyek di desa. Mengelola pendaftaran dan penempatan, memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan atau asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, dan hak karyawan magang. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama melakukan proyek desa dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian. Rekognisi satuan kredit semester. Satu satuan kredit semester setara dengan 2.720 menit kegiatan mahasiswa di proyek desa. Penilaian magang dilakukan dari 2 sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan oleh supervisor desa tempat mahasiswa melakukan kegiatan proyeknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, secara alur administratif, program mahasiswa proyek di desa itu, mahasiswa mendaftar mata kuliah di KRS,
kemudian mendaftar kegiatan proyek di desa, bisa KKN, bisa BUMDes, badan usaha milik desa, bisa di Eco Village misalnya, ada suatu tempat yang desanya berkonsep Eco Village, kemudian menentukan calon desa binaannya, mencari desa yang potensial, dan survei lapangan, melakukan survei terhadap kebutuhan pada calon desa binaan. Ada seleksi administratif dan akademik, seleksi terhadap hasil survei di lapangan, ada proposalnya. Kemudian pelaksanaan proyek, menerapkan proyek yang dirancang sesuai dengan kebutuhan desa. Kemudian ada konversi nilai, ini 6 bulan ya di desa. Lalu ada konversi nilai dan pengakuan SKS. Kampus ikut nilai di KRS, kemudian dapat sertifikat proyek di desa, diakui instansi terkait dengan sertifikat, dan lapor ke PD-Dikti. Kegiatan yang relevan adalah kuliah kerja nyata KKN, mengelola badan usaha milik desa BUMDes, dan pengembangan desa berbudaya lingkungan, contohnya Eco Village. Nah itu konsep yang pertama magang, yang kedua belajar di desa atau proyek di desa. Berikutnya adalah pertukaran pelajar. Minta tolong Pak Makmur, sudah bisa unmute tidak untuk membacakan? Pak Makmur, halo? Oke, belum bisa. Pak Dr. Hadi? Siapa? Oh, Siapa? Pak Makmur siapa? Ya, alhamdulillah. Silakan Saya Pak kasih dibaca. dulu Pak. Agak-agak. Pertukaran pelajar. Mengambil beban atau mengambil kelas agak kecil Pak, saya besarin dulu Pak. Pakai kacamata Pak, pakai kacamata Pak. Coba kalau saya besarkan, sudah bisa nampak Pak Makmur? Nampak Pak, mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah. Nilai dan SKS yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Memberi kesempatan pengalaman belajar dengan meningkatkan soft skill dan hand skill di perguruan tinggi lain. Baik, ini Bapak Ibu sekalian kesempatan mahasiswa kita bisa kuliah di luar negeri selama 1 semester atau 2 semester dengan program pertukaran pelajar ini. Di beberapa tempat mahasiswa lalu hanya harus membayar tiket perjalanan saja untuk beberapa tempat, dan itu bisa dibiayai oleh mahasiswa itu sendiri. Selama di sana kemudian asramanya, akomodasinya ditanggung oleh universitas tujuan. Demikian pula kalau universitas sana mengirim ke kita, mereka biaya tiketnya mereka sendiri untuk pulang pergi, dan selama di sini akomodasi, tempat tinggal itu ditanggung oleh kita. Dengan konsep pertukaran pelajar ini, bagi universitas yang sudah memiliki asrama mahasiswa akan sangat memungkinkan untuk dilakukan. Lanjut Pak, latar belakangnya. Pak Makmur masih saya Pak. Ya, satu konsep Pak, semua pertukaran pelajar Bapak yang baca, silakan. Siapa? Saat ini pertukaran mahasiswa dengan full kredit
transfer sudah banyak dilakukan dengan mitra perguruan tinggi luar negeri. Tetapi sebelum kredit, agak kecil yang ini ya. Sebelum kredit, coba saya besarkan, nampak tidak nggak Pak? Siapa? Pak Mamor belum minum kopi kayaknya nih. Nampak Pak? Saya baru lihat. Oke Pak. Duh, hilangnya. Loh, enggak nampak Pak, minta maaf Pak, enggak nampak materinya, saya cari dulu. Enggak nampak. Oke. Saya kembalikan lagi ke posisi semula, cuman coba saya besarkan di sini. Sudah Pak, nampak. Oke, siap. Saya baca Pak. Ya. Latar belakang, saat ini pertukaran mahasiswa dan full credit transfer sudah banyak dilakukan dengan mitra perguruan tinggi luar negeri. Tetapi sistem kredit transfer yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Tujuan: belajar lintas kampus dalam dan luar negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang Bhinneka Tunggal Ika akan kuat, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. 2. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi di dalam negeri dengan luar negeri. Next Pak, sudah sampai situ Pak? Tanggung jawab perguruan tinggi. Oke Pak, saya buka dulu. Oke, tanggung jawab perguruan tinggi asal. 1. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri, atau dengan konsorsium keilmuan untuk menyelenggarakan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa. 2. PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound atau sejumlah mahasiswa melakukan outbound reciprocal. 3. Menyelenggarakan sistem seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi azas keadilan bagi mahasiswa. 4. Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran pelajar. 5. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa. Tanggung jawab perguruan tinggi tujuan. 1. Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian. 2. Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran pelajar. 3. Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya. Rekognisi satuan kredit semester. 1. Dalam sistem transfer kredit penuh, penilaian diambil penuh dari tempat mahasiswa melakukan perkuliahan di luar kampusnya, outbound. 2. Perguruan tinggi asal mahasiswa dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kontrak
kerjasama dengan perguruan tinggi tujuan dan tidak merugikan hak mahasiswa. Baik, lalu bagaimana prosesnya secara alur? Mirip seperti yang di atas, proyek desa maupun magang, mahasiswa mendaftar pertukaran pelajar, seleksi administratif dan akademik sesuai mekanisme PT, lalu pertukaran pelajar sesuai dengan mekanisme PT lain. Produk akhirnya hasil dari pertukaran pelajar itu ada evaluasi, hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh dosen pembimbing. Kemudian pengakuan dan penyetaraan nilai dikeluarkan oleh PT penerima. Kemudian konversi nilai pengakuan SKS diinput oleh perguruan tinggi, lapor ke PD Dikti. Nah, program pertukaran pelajar ini dirancang bersama dengan perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama, direkognisi oleh PT dan ditetapkan oleh SKS-nya oleh PT. Ada MOU, ada kontrak antara PT asal dan PT penerima. Nah, penting untuk melaksanakan Merdeka Belajar ini, kita menjalin kontrak kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi yang lebih baik dari kita, atau bahkan di luar negeri yang perguruan tinggi unggul di sana. Nah, hanya memang perlu ada tim untuk menginisiasi kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain. Kemudian proyek penelitian atau riset. Tadi ada Pak Wardana. Pak Wardana bisa bantu untuk membacakan? Siapa? Penelitian atau riset? Penelitian atau riset, kegiatan riset akademik, sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI atau BRIN, LAPAN, NASA, perguruan tinggi, dan seterusnya. Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Lanjut, Pak. Latar belakang, melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir krisis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis, mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam berbagai riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, laboratorium atau lembaga riset terkadang kekurangan peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek, 1 semester hingga 1 tahun. Tujuan. Yang pertama, penelitian mahasiswa diharapkan mampu ditingkatkan secara kualitas maupun kuantitas masa riset yang diambil oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mendapatkan hasil penelitian dengan luaran yang lebih optimal. Kedua, meningkatkan ekosistem kualitas riset di laboratorium dan riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dengan regenerasi peneliti sejak dini. Berapa? Lanjut, tanggung jawab perguruan tinggi. Belum pindah anunya, tampilannya. Oke. Tanggung jawab perguruan tinggi. Pertama, menjalin kerjasama dengan lembaga atau laboratorium riset. Kedua, memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga atau laboratorium riset di luar kampus. Ketiga, memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan supervisor di lembaga atau laboratorium riset untuk memberikan nilai. Keempat, melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga atau laboratorium untuk dijadikan SKS mahasiswa. Demikian. Lanjut, tanggung jawab lembaga atau laboratorium. Bentar, belum ganti tampilan. Oke. Tanggung jawab lembaga atau laboratorium.
Pertama, menyediakan seleksi dengan karakteristik terperinci terhadap topik riset, tujuan riset, serta asisten peneliti yang dibutuhkan dari kalangan mahasiswa. Kedua, menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga atau laboratorium sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ketiga, memberikan peneliti utama dan atau supervisor kepada mahasiswa. Baik, rupanya terputus Bapak. Rekognisi satuan kredit semester. Satu satuan kredit semester atau SKS setara dengan 2.720 menit kegiatan riset dilakukan oleh mahasiswa. Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi, serta penilaian diberikan oleh lembaga atau laboratorium tempat mahasiswa mengikuti kegiatan risetnya. Ketiga, luar akhir riset mahasiswa dapat menjadi pertimbangan penilaian proyek riset mahasiswa. Ya, sudah Pak. Baik, program mahasiswa penelitian atau riset ini dimulai dengan mahasiswa memenuhi ketentuan dan syarat penelitian, masuk ke lembaga penelitian, di mana penelitian dilakukan pada lembaga riset, baik pada perguruan tinggi maupun lembaga riset di luar PT, durasinya 1-2 semester, setara 20-40 SKS, 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian pendampingan dan evaluasi penelitian mahasiswa dilakukan oleh dosen atau peneliti. Sidang hasil penelitian hasil penelitian dari mahasiswa dilakukan oleh dosen pembimbing. Ada sertifikat penghargaan, hasil penelitian skala indeks jurnal, hak kekayaan intelektual, kualitas produk inovasi, penghargaan dari PT Sasaran, kemudian konversi nilai dan pengakuan SKS. Kampus melaporkan ke PD Dikti. Bapak Ibu sekalian, di tempat kami beberapa mahasiswa selama 6 bulan sudah dikirim ke Jepang misalnya, atau ke Korea, kemudian SKS-nya diakui di kita sebagai melakukan riset. Beberapa mahasiswa juga berhasil menulis dengan pembimbingnya, dengan nama pembimbing kita, nama kita sebagai pembimbing masuk, nama pembimbing di sana sebagai koresponden autor, mahasiswa sebagai penulis pertama. Nah, dengan begitu, mahasiswa diuntungkan, dia bisa dapat menulis di jurnal terindeks Scopus, dan perguruan tinggi juga diuntungkan dengan adanya jurnal terindeks Scopus yang ditulis oleh mahasiswa dan dosennya. Nah, ini program mahasiswa penelitian dapat dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kemudian program wirausaha yang berikutnya. Kalau boleh, Ibu Ratna Said, bisa dibantu Ibu untuk membacakan satu topik kuliah di luar program studi di luar PT dengan wirausaha. Ibu Ratna Said, halo. Oke, belum respon. Ibu Dewi Mahmuda, bisa di-unmute, Bu? Membantu kami membacakan. Oke, belum respon. Bapak Arsad. Halo, Assalamualaikum, Bapak Arsad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Minta tolong dibantu membacakan satu topik wirausaha. Ya. Wirausaha. Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan satu proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Sudah, Pak? Berikutnya, latar belakang. Belum muncul ini, Pak. Oh ya, baik. Latar belakang, berdasarkan Global Entrepreneurship Index, pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari bidang pekerjaan atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset
dari IDN bahwa di tahun 2019 bahwa 69,1% milenial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mencoba mengembangkan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar di luar kampus. Tujuan, memberikan mahasiswa yang memiliki minat wirausaha untuk mengembangkan usahanya secara lebih leluasa. Yang kedua, untuk menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Berikutnya, tanggung jawab perguruan tinggi. Belum muncul slide-nya ini, Pak. Yeah. Tanggung jawab perguruan tinggi. Yang pertama, menyediakan pusat inkubasi bisnis pemula bagi mahasiswa. Yang kedua, menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Yang ketiga, memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari dosen serta para ahli kewirausahaan. Yang berikutnya, menghubungkan bisnis mahasiswa dengan pasar. Yang berikutnya, menyediakan dosen pendamping kepada mahasiswa. Yang berikutnya, memberikan penyetaraan terhadap kegiatan wirausaha menjadi SKS yang didapatkan oleh mahasiswa. Rekognisi satuan kredit semester. Yang pertama, satu satuan kredit semester setara dengan 2,2720 menit kegiatan mahasiswa dalam menjalankan proyek wirausahanya. Yang kedua, penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan memperhatikan capaian dari proyek kewirausahaan yang dijalankan mahasiswa. Dalam hal ini, besarnya keuntungan, manfaat sosial, besar karyawan, besaran modal, jangkauan pasar, dan lainnya. Udah, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Program mahasiswa wirausaha ini sama, mahasiswa mendaftar, kemudian menyusun proposal wirausaha, dilakukan boleh secara mandiri maupun kelompok, ini keuntungannya. Akan lebih baik kalau kelompok. Kemudian penilaian proposal dan rekognisi mata kuliah dilakukan oleh Prodi. Prodi menunjuk dosen pembimbing dan mentor, mahasiswa menjalankan usaha, dilakukan selama waktu 1-2 semester, menyusun laporan wirausaha, dinilai, kemudian konversi nilai dan pengakuan SKS, kemudian lapor ke Dikti. Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri atau berkelompok dibuktikan dengan proposal, kegiatan perusahaan, dan wajib dibimbing oleh seorang dosen dan dari Prodi asal, dan mentor dari luar Prodi. Ini bagusnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian, studi project independen. Boleh saya minta tolong Ibu Ernawati Malik untuk membacakannya? Halo, Ibu Ernawati Malik. Halo, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, bisa, Pak. Alhamdulillah, monggo. Ya. Terima kasih, Pak. Studi proyek independen. Maaf Pak, tadi ada gangguan. Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain. Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Lanjut, latar belakang. Latar belakang. Iya Pak, latar belakang. Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Tujuan yang pertama adalah mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan atau R&D. Yang ketiga, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Tanggung jawab perguruan tinggi.
tanggung jawab perguruan tinggi. Yang pertama yaitu menyediakan dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh mahasiswa. Yang kedua, memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa, lintas program studi, dan lintas fakultas. Yang ketiga, menyelenggarakan pertimbangan akademik atas kelayakan proyek independen yang diajukan. Keempat, memberikan dosen pendamping yang sesuai dengan ahli dari topik proyek independen yang diajukan. Kelima, menyelenggarakan bimbingan pendampingan serta pelatihan dalam proyek-proyek independen yang maaf Pak, slide-nya terpotong sampai di situ di saya. Terus yang bagian terakhir, menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi SKS. Rekognisi satuan kredit semester. Satu satuan kredit semester atau SKS setara dengan 2.720 menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan proyek independennya. Kedua, penilaian dapat dilakukan oleh dosen, pendamping, atau pembimbing dengan mengutamakan kepada luaran yang dihasilkan dari kegiatan proyek independen mahasiswa. Program mahasiswa studi independen ini, terima kasih Ibu, dimulai dari mahasiswa mendaftar mata kuliah di KRS, kemudian seleksi administratif dan akademik, mahasiswa menyusun proposal dinilai tim penguji yang dibentuk oleh PT, tidak lulus, mahasiswa mengikuti kuliah seperti biasa. Tapi kalau lulus, 1 atau 2 semester setara 20 atau 40 SKS selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun, didampingi dan dievaluasi oleh dosen pembimbing. Penilaian akhir dilakukan oleh dosen pembimbing atas dasar laporan kegiatan studi independen yang dilakukan mahasiswa, kemudian dilakukan konversi nilai dan pengakuan SKS, kemudian kampus melaporkan pengakuan SKS, dan perkuliahan sesudah itu lapor di PD Dikti, nilai keluar untuk mahasiswa. Kemudian proyek kemanusiaan, bolehkah Ibu Nur Dahniar untuk membantu? Ibu Nur, Assalamualaikum Ibu Nur. Oke, Ibu Nur belum bisa. Oh bisa, Alhamdulillah. Mari silahkan Ibu Nur, tolong dibacakan proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan. Sebentar Pak, slide-nya kekecilan saya lewat handphone. Oke, proyek kemanusiaan, mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang berdasarkan laporan dari UNOCA yang dimuat dalam laman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, krisis kemanusiaan global yang terjadi di berbagai belahan dunia sepanjang 2017 merupakan salah satu yang terburuk setelah Perang Dunia Kedua. Tercatat hampir 140 juta orang terkena dampak akibat krisis atau meningkat 2 kali lipat dibanding 10 tahun yang lalu. Banyak lembaga internasional seperti UNESCO, UNICEF, WHO, dan sebagainya yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi foot soldiers yang mereplikasi proyek-proyek kemanusiaan tersebut. Tujuan, menjadikan mahasiswa paripurna yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada agar dapat diselesaikan sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Tanggung jawab perguruan tinggi, monggo. Slide-nya belum terbaca, Pak. Oke. Tanggung jawab perguruan tinggi, pertama, menjalin kerjasama dengan pihak Kemendikbud, juga organisasi kemanusiaan, baik tingkat nasional maupun internasional, untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional, seperti MDGs, kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya. Kedua, dalam hal terjadi bencana kemanusiaan yang darurat, perguruan tinggi dapat menugaskan langsung mahasiswa untuk mengerjakan proyek kemanusiaan.
3. Menyelenggarakan seleksi untuk proyek kemanusiaan. Keempat, memastikan proyek kemanusiaan yang dijalankan oleh mahasiswa berjalan sesuai dengan tujuan utama. Kelima, memberikan dosen pendamping untuk melakukan monitoring serta evaluasi terhadap proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa. Terakhir, melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai SKS. Monggo dilanjut tanggung jawab pihak ketiga. Tanggung jawab pihak ketiga. 1. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerjasama. Kedua, memberikan supervisor, mentor, atau coach dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa. 3. Memberikan hak mahasiswa yang diatur dalam undang-undang saat menjalankan kegiatan kemahasiswaan, seperti asuransi kesehatan dan lainnya. Keempat, bersama-sama dosen pendamping melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa. Keempat, memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa. Selanjutnya, rekognisi satuan kredit semester. Satu satuan kredit semester atau SKS setara dengan 2.720 menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan kemahasiswaan. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan mempertimbangkan penilaian dari mentor dari organisasi kemahasiswaan atau lembaga penyelenggara kegiatan kemanusiaan berdasarkan peran mahasiswa dalam proyek kemanusiaan, hasil yang didapatkan, serta tingkat kesulitan dan kompleksitas isu kemanusiaan yang dikerjakan. Nah, program mahasiswa proyek kemanusiaan, terima kasih Ibu sudah membantu membacakan. Mahasiswa menentukan proyek kemanusiaannya berdasarkan organisasi resmi yang legal, kemudian menyusun proyek kemanusiaan tanggap darurat, dapat terjun langsung melaksanakan program proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan 1 kali program maksimal 1 semester dan dapat mengambil kembali pada semester lainnya, 1 semester lain. Penilaian dilakukan oleh dosen pendamping berpedoman pada keputusan PT, kemudian ada rekognisi program proyek kemanusiaan yang dikerjakan tanggap darurat melalui pembahasan penerimaan SKS, kemudian kampus input nilai dalam SKS, dan lapor di PDDT. Proyek kemanusiaan dirancang bersama organisasi resmi untuk diberikan penilaian SKS oleh PT, proyek atau program kemanusiaan yang terstruktur dan terukur. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, mengajar di sekolah ini untuk yang program studi pendidikan ya. Monggo Pak Tovan. Pak Tovan Stoviana bisa di-unmute membantu membaca? Bisa Pak. Ya. Mengajar di sekolah, kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil. Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud. Latar belakangnya, silakan. Belum muncul, Pak. Ya, latar belakang. Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah. PISA 2018 peringkat Indonesia nomor 7 dari bawah. Mengacu pada keberhasilan program PTM Profesor Kusnadi, program Indonesia Mengajar, dan sebagainya. Mahasiswa dapat terjun menjadi pengajar di sekolah yang kekurangan guru. Tujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengerjakan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah. Kemudian membantu pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Sementara untuk tanggung jawab perguruan tinggi, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan data sekolah ditetapkan oleh Kemendikbud serta jumlah pengajar yang dibutuhkan diajukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Lalu memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di sekolah
yang dilakukan mahasiswa. Terakhir, melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai SKS. Lanjut, tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab perusahaan tempat magang. Pertama, menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerjasama. Memberikan supervisor, mentor, atau coach dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa. Memberikan hak mahasiswa yang diatur dalam undang-undang saat menjalankan kegiatan kemahasiswaan, asuransi kesehatan, dan lainnya. Bersama-sama dosen pendamping melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa, memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa. Kemudian rekognisi satuan kredit semester. Satu satuan kredit semester setara dengan 2.720 menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatannya mengajar di sekolah. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan program yang dirancang oleh mahasiswa. Baik, program mahasiswa mengajar di sekolah itu mahasiswa mendaftar mata kuliah, pembekalan, kolaborasi dengan sekolah, mengajar di sekolah, kemudian penilaian akhir, konversi akhir diakui SKS dan lapor di PD Dikti. Kemendikbud menyediakan data sekolah-sekolah dengan sasaran di seluruh Indonesia. Pemda mengajukan kebutuhan mahasiswa mengajar di daerahnya, kompetensi mata pelajaran dan jumlah. Oke, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini slide kita berakhir. Jadi dengan buku panduan ini, Bapak Ibu sekalian, cukup tergambarkan dengan jelas bagaimana pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kalau dengan program-program tadi, mulai proyek independen, mulai dari proyek di desa, mengajar di kelas, di sekolah-sekolah terpencil, dan proyek-proyek yang lain. Sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, ada tidak yang ingin didiskusikan? Saya stop share dulu. Monggo, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Izin Pak. Iya, monggo. Ya. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Suherman dari Prodi Ilmu Komunikasi, Pak. Ini minta diluruskan aja, Pak. Ini terkait dengan pemahaman saya tentang MBKM. Terkait hak belajar mahasiswa di luar prodi yang saya pahami adalah itu tujuannya agar mahasiswa selain memiliki pengalaman belajar di luar prodinya, yang terpenting adalah bagaimana kemudian mahasiswa bisa memperoleh nilai lebih, terutama di wawasan pengetahuan. Jadi tidak sekedar pengalaman pindah tempat belajar saja tentang satu atau lebih sub kajian keilmuan. Sehingga tim kurikulum itu dituntut kemudian untuk tidak sekedar melihat kesamaan atau kemiripan nama mata kuliah, tapi lebih kepada CPMK prodi yang dituju. Jadi tidak cocok logi. Sebab jika hanya kesamaan atau kemiripan nama mata kuliah yang menjadi dasarnya, maka mahasiswanya hanya sekedar berpindah tempat atau ruang belajar. Nah, proyek MBKM ini bisa dimulai oleh prodi di internal PT. Ya, meskipun memang bukan pekerjaan mudah. Artinya di prodi saya sendiri mengalami bahwa kita hanya sekedar bekerja kita hanya tidak sekedar kerja administrasi, juga banyak bekerja teknis. Nah, ini bisa dimulai dengan kemudian kita bisa menentukan mata kuliah atau membentuk mata kuliah baru sebagai ekuivalensi mata kuliah dari prodi lain atau proyek-proyek di luar yang mendukung CPL, tetapi yang menjadi poin pentingnya adalah tetap ada semangat visi institusi dan prodi di dalamnya. Artinya ketika kita mampu kemudian membuat visi institusi kan itu kekhasannya ada di kemaritiman. Nah, MBKM menurut hemat saya itu harus mencerminkan itu juga. Mata kuliah yang ditawarkan itu harus bisa mendukung pencapaian visi institusi dan visi prodi.
Mungkin itu saja Pak Soleh. Terima kasih. Mohon saya diluruskan. Ya, terima kasih Pak. Saya sepakat. Satu yang menjadi pertimbangan dosen pembimbing atau prodi adalah CP mata kuliah di prodi lain. Apakah itu kalau di dalam satu perguruan tinggi visi misinya mungkin tidak menjadi problem ya Pak? Tidak menjadi problem. Tapi apakah CP mata kuliah itu lalu dianggap oleh dosen pembimbingnya bermanfaat sesuai dengan keinginan mahasiswa mengambil itu? Oke, misalnya seorang mahasiswa Fakultas Pertanian, ketika dia risetnya akan menghasilkan suatu produk, dan kemudian dia pingin belajar tentang manajemen dan pemasaran selama 1 semester di Fakultas Ekonomi misalnya. Nah, ini perlu dilihat mata kuliah yang ditawarkan oleh teman-teman di Fakultas Ekonomi. Kalau ini memang sesuai dengan tujuan mahasiswa itu, dapat memperoleh keterampilan manajemen pengelolaan keuangan dan pemasaran untuk memasarkan produk yang dihasilkan selama riset di Fakultas Pertanian, maka ini tinggal men-switch 1 semester untuk kuliah di sana senilai 20 SKS. Tentu yang harus disadari adalah kadang-kadang kita terlalu memaksakan capaian pembelajaran mata kuliah kita harus disediakan oleh program studi lain. Yang ini sulit. Jadi tidak perlu memaksakan CP mata kuliah kita harus disiapkan oleh program studi lain, tidak. Tapi program studi lain cukup menawarkan sesuai dengan CP mata kuliah yang dia mampu untuk disiapkan, lalu pembimbing dan mahasiswa mempertimbangkan apakah saya perlu mengambil mata kuliah itu dengan CP mata kuliah tersebut. Kalau perlu sudah ngikuti sana. Demikian pula mengenai SKS-nya. Mata kuliah ini 2 SKS, 3 SKS, sudah ngikuti program studi tujuan. Kalau di dalam PT, atau bahkan di luar PT yang program studi, itu masih tidak terlalu masalah Bapak-Ibu sekalian. Karena CP mata kuliahnya sudah mereka cantumkan tentunya. Tinggal kita menerima atau tidak. Oke. Yang kedua, mengenai visi misi, ini juga di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tentu tempat tujuan itu menjadi pertimbangan dari dosen pembimbing dengan program studi. Nah, misal, ada tempat lain punya fakultas perikanan, tetapi visi kemaritimannya kurang, atau tidak disebutkan di dalam visi misi universitasnya. Tetapi beberapa mata kuliah CPMK-nya bisa kita terima itu menjadi keterampilan kompetensi mahasiswa nantinya. Nah, itu boleh. Jadi, memang nanti pada dasarnya dosen pembimbing itu menentukan Bapak-Ibu sekalian. Apakah seorang mahasiswa itu ketika memilih program studi yang sama atau program studi yang lain di dalam PT maupun di luar PT, itu lalu bisa menambah keterampilan kompetensi mahasiswa. Nah, saya sepakat dengan Bapak, CP mata kuliah itu menjadi yang utama, tetapi sekali lagi kita tidak bisa memaksakan program studi lain untuk menghasilkan CP sesuai dengan keinginan kita. Sudah saja diserahkan kepada program studi sasaran atau universitas sasaran. Yang agak menjadi banyak pertanyaan adalah gimana kalau magang? Bentuk SKS-nya itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk magang ini saya bisa share satu slide lagi. Sebentar, saya coba carikan. Bagaimana menghitung magang itu?
Sudah nampakkah Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke. Ini yang 8 ini bentuknya mulai dari pertukaran pelajar sampai membangun desa dengan KKN tematik, itu bisa dirupakan ada bentuk free form 20 SKS, jadi bentuk bebas 20 SKS. Kompetensi barunya berupa hard skill maupun soft skill, bentuknya bisa free, pokoknya selama 6 bulan di desa itu. Tinggal nanti kegiatannya dinilai sebagai SKS. Kemudian bisa structure form 20 SKS, disetarakan di beberapa tempat, di luar PT maupun di dalam PT. Disetarakan, ngikuti dalam PT maupun di luar PT, kemauannya sana. Sesuai dengan struktur mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi lain di dalam PT maupun di luar PT. Ada yang blended form, jadi terdiri dari free form dan structure form. Kompetensinya juga hard skill atau soft skill. Ini yang beberapa saat yang lalu banyak ditanyakan oleh teman-teman, termasuk di Universitas Jember, juga secara nasional, bentuk kalau magang itu SKS-nya seperti apa. Ini bisa memberi gambaran setidaknya Bapak Ibu. Untuk free form yang bentuk bebas 20 SKS, itu lalu ketika mahasiswa magang di suatu perusahaan, maka kita tentukan merumuskan permasalahan teknis itu dinilai 3 SKS. Menyelesaikan masalah, merumuskan 3 SKS, menyelesaikan masalahnya 3 SKS. Kemudian mampu mensintesa dalam bentuk desain, ada desainnya 4 SKS. Lalu kemampuan berkomunikasi dihitung 2 SKS, bekerja sama 2 SKS, kerja keras 2 SKS, kepemimpinannya 2 SKS, dan kreativitas 2 SKS. Kemudian ini bisa dibuatkan nilai AB gitu. Ini yang free form, jadi kegiatan mahasiswa di tempat itu, kemudian dibuatlah hard skill dan soft skill-nya apa yang kira-kira didapat mereka, kemudian dibuatkan pengakuan SKS-nya oleh prodi. Ada yang structure form, kalau structure form ya sudah ngikuti mata kuliah di tempat itu. Ada mata kuliah fenomena transport 2 SKS, unit operasi 3 SKS, industri proses kimia 3 SKS, sampai kepada laporan akhir sebagai pengganti skripsi 4 SKS. Totalnya structure form 20 SKS. Ada yang blended antara free form dan structure form, di mana ada yang bentuknya mata kuliah, kewirausahaan sosial, etika bisnis, pengantar manajemen bisnis, pemasaran digital. Jadi selama 6 bulan mereka juga kuliah ini, juga berwirausaha, di mana lalu bentuknya free form. Ada desainnya dan presentasi di 3, praktek wirausahanya dinilai 4 SKS, dan laporan pelaksanaan 3 SKS. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ada di panduan kurikulum Merdeka Belajar. Nampak jelas ya Bapak Ibu sekalian slide-nya yang saya bagi? Ya Pak, jelas Pak. Lalu cukup menjawabkah pertanyaan saya ini? Iya Pak. Terima kasih Bapak. Ada lagi yang perlu didiskusikan Bapak Ibu sekalian? Waktu kita terbatas, kita setting selama 1 jam, cuman ini sudah lebih sampai jam 10 WIB setting kita sudah lebih 24 menit. Tentu Bapak-Bapak sudah mulai harus persiapan untuk sholat Jumat. Di kami juga sebentar lagi sholat Jumat. Bagaimana kalau kita akhiri sesi ini Bapak Ibu sekalian? Kalau masih ada diskusi bisa dilakukan via chat WA ya. Monggo waktu saya serahkan kepada Pak Rasman. Oh iya Pak. Ya, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini ya, karena waktu sekarang sudah mepet sekali Pak, ini sudah pada bunyi. Semua masjid sudah bunyi-bunyian. Iya. Sudah dengar kiroahnya ya. Kiroahnya ya. Terima kasih Pak Dr. Insinyur Soleh Afifi atas materi yang disampaikan pada hari ini. Ini sangat jelas dan sangat komprehensif sekali.
Nanti tinggal implementasinya di UM Buton seperti apa, nanti kami akan menjadikan Pak. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas materinya pada hari ini. Mari kita tutup bersama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu, saya izin leave. Terima kasih Pak Soleh. Terima kasih Pak Soleh. Sama-sama. Om Noah, yang mana Bang? Ada di bawah itu Bang. Tanya kemarin. Udah yang di sini. Sampaikan jangan lupa absen. Sudah. Adakah? Adakah makan siang? Ada, bungkus sendiri. Mari kita ngopi nih, kopi dulu ya. Anwar. Om Noah. Mari ngopi-ngopi. Ngobrol, Mas.